Selamat pagi rekan-rekan fotografi. Hari ini kita akan belajar bagaimana membuat foto lebih tajam. Karena kita sering menjumpai pada saat memotret, foto itu nggak fokus, lalu blur, dan sebagainya. Yang pertama harus Anda cermati adalah kecepatan dari shutter speed. Ya. Anda menggunakan kecepatan shutter speednya berapa? Ya. Lalu bukaan diafragma. Ini juga harus sesuai dengan kebutuhan. Ya, Anda ingin tajam semua atau bokeh dan sebagainya. Lalu mode fokus yang Anda pakai udah tepat atau belum? Oke, kita ikuti teori-teori atau cara-cara biar foto kita lebih tajam. Oke, yang pertama tentang bukaan diafragma yang tepat. Ya, di sini Anda harus lihat ya, Anda akan membuat foto apa. Misalnya foto keluarga, ya, contohnya seperti gambar di bawah ini, biar tajam semuanya, kita harus menggunakan diafragma sekitar 4-8. Amannya sih 8, ya, itu biar tajam semua, tapi backgroundnya juga tajam semua. Ya. Lalu misalnya kita ingin membuat foto potret couple, ya, itu bisa Anda gunakan bukaan 2-2,8. Itu yang fokus objeknya. Ya. Bahkan kalau Anda ingin suka bokeh atau dove ya, deep of field ya, itu bisa sampai bukaan diafragma 1,2-2. Tapi ini tentunya membutuhkan lensa-lensa yang mahal. Ya. Yaitu teknik yang pertama ya. Jadi Anda harus memperhatikan bukaan diafragma. Lalu kalau misalnya foto landscape itu biasanya ingin tajam semua, itu bisa pakai 11-16 ya. Oke, yang kedua yang perlu diperhatikan adalah shutter speed ya, kecepatan ya. Di sini Anda motret apa dulu ya. Ketentuan utama dari shutter speed itu dengan melihat focal length. Focal length Anda berapa? Misalnya 18-70 berarti speed ya, yang aman ya sekitar 80 karena focal length yang terbesar 70 ya. Itu ketentuan ya. Kalau misalnya pakai tele 300 mm ya berarti speed Anda 300, speednya 300 ya. Jadi sesuaikan aja speed sama dengan focal length atau focal length sama dengan speed ya. Oke, ini ada beberapa ketentuan. Misalnya foto produk itu seperti tadi ya, jadi seper focal length lensa Anda. Sedangkan Anda kalau ingin motret foto potret ya, atau event-event, itu bisa 160-250 ya. Kalau foto sport ya, misalnya seperti sepeda, naik sepeda atau ski, itu kecepatannya harus tinggi ya, sampai 500 atau 500 ke atas. Bahkan kalau motret kumbang yang terbang itu bisa sampai 1000-2000 ya. Oke. Itu ya ketentuan yang kedua. Lalu yang ketiga, mode fokus yang dipakai ya. Jadi fokus itu ada beberapa macam ya, ada continuous, ya, ada single, ada manual fokus ya. Autofocus continuous ini biasanya cocok untuk subjek-subjek yang bergerak ya. Contohnya misalnya Anda memotret panning atau orang yang sedang berlari, continuous ya. Itu menggunakan atau AFC ya, atau continuous. Sedangkan kalau motretnya model atau potret atau benda-benda yang diam, itu lebih cocok untuk autofocus yang single. Ya, jadi cuma satu autofocus saja. Lalu untuk misalnya ingin membuat foto yang detail ya, misalnya yang kecil-kecil atau apa ya, Anda bisa menggunakan manual fokus. Tapi ini Anda harus matanya harus jeli ya, memfokus dengan tepat ya. Ada bantuan zebra cross itu atau warna ya, untuk warna fokus ya, untuk membantu manual fokus. Itu bisa disetting di kamera Anda. Oke, itu yang ketentuan yang ketiga. Nah, di samping ketentuan yang ketiga itu ada teknik-teknik lain ya. Ini yang pertama
use shutter speed tadi udah ya. Lalu Anda bisa remove any unnecessary filter ya, maksudnya filter-filter yang nggak kepake ya dilepas ya. Itu kadang filter kalau yang murah-murah itu kadang malah bikin tidak tajam ya. Lalu yang ketiga, smaller aperture, maksudnya diaframanya yang kecil ya, bisa 8 sampai 11, itu akan lebih tajam ya. Lalu selanjutnya Anda bisa menggunakan RAW ya, filenya file RAW, tapi biasanya kamera-kamera yang menengah ya, mulai middle itu baru ada RAW-nya, itu akan lebih tajam ya. Lalu yang selanjutnya Anda bisa menggunakan tripod, apalagi untuk motret-motret yang speed lambat ya, seperti motret kembang api ya, lalu cahaya yang garis-garis itu ya, ya, atau memotret air terjun yang seperti kapas, nah, itu harus pakai tripod ya. Lalu jangan lupa bersihkan lensa Anda ya, bersihkan lensa Anda ya, biar selalu bersih, karena kalau ada kotoran sedikit itu akan membuat blur ya, nggak tajam. Lalu untuk speed yang lambat, di samping menggunakan tripod, Anda bisa menggunakan remote ya. Remote itu membantu goncangan, karena saat kita menekan shutter ya, tombol shutter itu ada goncangan sedikit ya. Makanya lebih aman pakai tripod, setelah itu pakai remote. Itu biasanya untuk motret-motret yang speed lambat ya. Lalu misalnya Anda punya image stabilizer ya di dalam kamera ya, itu bisa Anda aktifkan, apalagi kalau Anda handheld, itu maksudnya tanpa tripod ya. Contohnya liputan-liputan, kalau di ruangan itu kan cahayanya redup ya, yaitu Anda bisa mengaktifkan image stabilizer ya, ada simbolnya IS ya. Lalu Anda bisa mencoba manual fokus ya, manual fokus ya. Lalu kalau sampai sudah jadi masih kurang tajam ya, Anda bisa minta bantuan software sharpening ya. Contohnya di Adobe Photoshop itu ada sharpening ya. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya, biar foto Anda bisa lebih tajam ya. Selamat belajar ya. Untuk yang materi ini bermanfaat, bisa like, share, komen, subscribe. Oke, selamat ketemu lagi di materi yang lainnya.